Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang reference management program. Nah, apa itu reference manager? Reference manager merupakan paket perangkat lunak untuk manajemen referensi. Reference manager paling umum digunakan oleh orang-orang yang ingin berbagi database referensi dan perlu banyak pengguna untuk menambahkan dan mengedit. Jadi bagaimana cara kita agar kita bisa mengelola referensi-referensi yang ada dengan lebih mudah. Nah, seperti contoh pada PowerPoint-nya, dengan aplikasi reference manager kita tidak perlu mencari reference dari makalah yang sudah kita buat secara manual. Misalkan kita sudah menulis di makalah tertulis Ernawati dan Tri 2014, kita tidak perlu mencari secara manual di folder yang di bawah ini. Kita tidak perlu mencari secara manual, dibuka satu-satu filenya, kemudian kita cari yang namanya Ernawati yang mana. Tidak pakai seperti itu, karena kalau kita menggunakan reference manager nanti otomatis akan bisa terrecord, bisa terekam di aplikasi yang sudah kita pakai, sehingga nanti ketika kita menulis pada daftar pustaka dapat dilakukan secara otomatis, tidak manual. Jadi akan memudahkan kita dalam membuat daftar pustaka, dalam membuat kutipan dalam makalah, dan ini sangat menyingkat waktu kita dalam pengerjaan suatu makalah atau paper. Jadi kita tidak usah mencari satu-satu di mana letak artikel atau papernya horizon. Kita tidak perlu mencari mana papernya Allegranzi. Nanti akan bisa secara otomatis dilihat pada aplikasi reference manager tersebut. Kita hanya cukup memasukkan file ini aja, nanti akan terrecord dalam aplikasi tersebut. Nah, apa sih fungsinya reference manager? Yang pertama adalah mengimpor citasi dari database, bibliografi, dan website. Jadi dengan adanya reference manager program, kita hanya memasukkan file-filenya kita ke aplikasi tersebut. Ibaratnya kita menyimpan file artikel dari beberapa jurnal yang sudah kita lihat, yang sudah kita kumpulkan, kita masukkan ke aplikasi reference manager tersebut. Kemudian dapat digunakan dari perangkat lunak word processing. Jadi nanti bisa bisa di merger dengan perangkat lunak atau software word processing. Kemudian menghasilkan citasi mengikuti format tertentu. Jadi kita sudah tahu bahwa dalam membuat citasi akan ada beberapa tipe. Misalkan tipe Vancouver atau tipe Harvard. Kita tidak usah pusing, tidak usah bingung bagaimana cara menulis citasi dengan mengikuti format tersebut. Karena apa? Aplikasi tersebut sudah bisa membaca secara otomatis. Kita tinggal mengatur. Jadi kita mengatur pakai setting apa, Harvard atau Vancouver, nanti aplikasinya akan menyesuaikan, sehingga kita tidak usah pusing-pusing bagaimana cara menulis citasi yang benar, karena sudah terekam di aplikasi tersebut.
memungkinkan berbagi informasi referensi dengan penulis yang lain. Ya, kemudian yang terakhir, mengelola citasi pada database lokal. Jadi kita bisa mengelola daftar citasi kita, daftar rujukan kita bisa kita kelola sendiri, ya. Seperti itu. Nah, ini merupakan 5 reference manager program yang paling bagus, yang paling banyak digunakan. Apa saja? Yang pertama adalah EndNote, ya. EndNote, kemudian ada SiteYouLike, ya. Kemudian ProQuest RefWorks, ini bawaannya ProQuest. Kemudian Zotero, kemudian ada Mendeley, ya. Ini adalah bawaan beberapa publishernya, ya. Nah, berikut adalah penjelasan dari 5 tadi. 5 itu apa aja sih, ya? Yang pertama adalah Mendeley, ya. Mendeley bisa digunakan dengan menggunakan komputer, menggunakan web, ya. Mendeley ini free, jadi bisa pakai ini, tinggal download di komputer, tidak usah pakai bayar, ya, free. Kan apakah komputernya kompatibel? Kenapa kok kompatibel? Karena program ini akan terus diperbarui. Ketika laptopnya tidak kompatibel, maka tidak support, tidak bisa diinstal di laptopnya. Kemudian yang kedua Zotero, ya. Ini free dan open source. Pada Zotero ini menyediakan layanan web service dan offline service. Jadi kita bisa menggunakan Zotero ini secara online. Kita masuk ke webnya Zotero, kita masuk akunnya kita mengelola citasinya, kita mengelola referensinya kita, atau kita bisa download di komputer, kita bisa menggunakan secara offline, ya. Kemudian selanjutnya RefWorks, ya. RefWorks ini bagus, ya, karena dia bisa mengelola lebih ratusan dari style, ratusan dari jenisnya referensi tersebut, ya. Kemudian RefWorks ini tidak gratis alias berbayar. Jadi ketika kita menggunakan RefWorks, pasti kita harus mengeluarkan uang untuk menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya SiteYouLike, ya. Tidak ada softwarenya. Untuk SiteYouLike tidak ada softwarenya dan hanya diakses via komputer, via online, ya. Sehingga ketika kita menggunakan SiteYouLike, kita tidak bisa mendownload aplikasinya. Karena apa? Karena SiteYouLike hanya bisa diakses dengan internet. Kita hanya bisa melalui websitenya, melalui webnya kita menggunakan aplikasi tersebut untuk mengelola referensinya kita, ya. Jadi tidak ada software yang di-download, sehingga harus online terus, ya. Kemudian EndNote, ya. EndNote ini malah lebih besar, ya, lebih besar daripada RefWorks, ya. EndNote ini bisa mengolah ribuan, ya, 6.000 macamnya reference, malah lebih besar. Dan EndNote ini tentunya tidak gratis, ya. Jadi untuk RefWorks dan EndNote tidak gratis. Nah, ini resumenya yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Dilihat dari cost-nya. Di sini kita lihat RefWorks dan EndNote ada fee-nya. Sedangkan untuk Zotero, Mendeley dan SiteYouLike free, ya. Free, kita bisa akses tanpa berbayar. Tentunya aplikasi yang
keuntungan yang diberikan tidak sebanyak pada aplikasi yang berbayar, tapi untuk kita mungkin sudah cukup ketika menggunakan Mendeley atau Zotero atau Set You Like. Ya, kebutuhan kita mungkin sudah tercukupi dengan aplikasi yang gratis tersebut. Kemudian tabel selanjutnya, apakah dia bisa terintegrasi dengan Microsoft Word? Apakah bisa terintegrasi? Jadi bisa menyatu antara aplikasinya dengan Microsoft Word, apakah bisa? Ya. RefWorks bisa ya, yes. Zotero juga bisa. EndNote bisa, Mendeley bisa, Set You Like juga bisa ya. Jadi ini kemudahannya, sehingga ketika kita mengerjakan paper di Microsoft Word, kita otomatis bisa menggunakan aplikasi tersebut karena bisa terintegrasi dengan Microsoft Word ya. Nah, mungkin itu sedikit pengantar dari saya terkait dengan reference management program. Jadi sebagai pembuka memberikan gambaran apa yang dimaksud dengan reference management program. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana menggunakan salah satu reference management program. Nanti akan saya jelaskan terkait bagaimana penggunaan Mendeley. Kenapa Mendeley? Karena Mendeley ini yang paling banyak digunakan dan mudah. Seperti itu ya. Baik, sekian yang sudah saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.